Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sejarah yang beranggota kelompok Nur Sifa, Ayah Rintang Afrina, Al Husaini, M. Kevin Aprilio. Materi pembahasan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada beberapa bagian, yaitu latar belakang jalannya peristiwa, dampak, serta akhir peristiwa. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah mendeklarasi kemerdekaan tersebut di beberapa daerah Nusantara, yang ada harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan, ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing. Setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya, yang dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini salah satu kejadian terbesar dalam sejarah revolusi nasional Indonesia, serta menjadi simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme. Penyebab yang melatar belakangi peristiwa Pertempuran Surabaya adalah ketidaksiapan rakyat jika dijajah kembali oleh Belanda yang membonceng sekutu saat datang ke Surabaya. Sebelum Belanda dan sekutu datang, terjadi peristiwa peletutan senjata Jepang oleh pemuda Surabaya yang dimanfaatkan pada saat terjadinya kekosongan pemerintahan Surabaya. Pemuda Surabaya mengambil senjata sebanyak-banyaknya milik Jepang. Hal ini dilakukan supaya pemuda Surabaya siap untuk melengkapi senjata perang dalam mengantisipasi jika adanya gerakan perlawanan atau penjajahan kembali oleh Belanda yang berhasil memenangkan Perang Dunia II dan mengalahkan Jepang. Kronologi pertempuran di Surabaya memiliki beberapa peristiwa. Yang pertama, kedatangan pasukan Jepang di Indonesia atau Hindia Belanda. 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 7 hari kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintahan kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia, munculnya proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi pada 14 Agustus 1945 yang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan. Saat terjadinya kekosongan kekuasaan, kedatangan tentara Britania setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar. Pasukan Britania mendarat di Jakarta pada 15 September 1945, kemudian mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Tentara Britania datang ke Indonesia bergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies atas keputusan nama blok sekutu dengan tugas melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Kekaisaran Jepang ke negerinya. Selain itu, tentara Britania yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan sipil Hindia Belanda sebagai negara jajahan kolonial Belanda yang disebut NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Peristiwa yang terjadi selanjutnya yaitu ada insiden di Hotel Majapahit, Tanjungan, Surabaya. Setelah munculnya maklumat pemerintahan Indonesia pada 31 Agustus 1945 menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut semakin meluas ke pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru atau Hotel Yamato pada zaman kolonial sekarang bernama Hotel Majapahit di Jalan Tanjung nomor 65 Surabaya. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.C.H. Blackman pada malam hari 18 September 1945 tepatnya pukul 9 mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintahan.
daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato sisi sebelah utara. Keesokan harinya, pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Pada saat itu, pemerintahan daerah Surabaya berunding dengan Mr. Plakman meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Plakman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Namun, perundingan berlangsung memanas dan terjadilah perkelahian. Setelah insiden tersebut pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan ini banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak, Indonesia dan Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Soekarno untuk meredakan situasi. Nah, peristiwa terakhir yaitu kematian Brigadir Jenderal Malabi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris ditandatangani pada 29 Oktober 1945, keadaan berangsur mereda. Walaupun begitu, tetap ada terjadi bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan tersebut memuncak dengan membunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 8:30. Mobil Big yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok polisi Indonesia ketika akan melewati jembatan merah kesalahpahaman, menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Lalu, pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Eric Corden Robert Mansard untuk mengeluarkan ultimatum meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan tentara Inggris. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sama marahnya. Di seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata dalam ingatan Suharyo alias Haryo. Kecil di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda, semuanya membuat senjata pistol otomatis. Haryo kecil mengatakan bahwa mereka disebut tidak lengkap membawa granat. Pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya Tuskan mengangkat Soekarno sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Suratman sebagai komandan pertempuran. Dari sini muncul semboyan merdeka atau mati. Dampak pertempuran Surabaya pada aspek politik yaitu pertempuran Surabaya menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia bersatu dan berani untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran ini juga mempengaruhi sikap negara-negara lain terhadap Indonesia seperti India, Mesir, Australia, dan Amerika Serikat yang mulai mendukung kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini juga memperkuat posisi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai pimpinan nasional Indonesia. Pada aspek militer itu, pertempuran Surabaya menjadi salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia. Pertempuran ini juga menjadi pembelajaran bagi pasukan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan mereka. Pertempuran ini juga menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu dan Belanda. Pada aspek sosial, pertempuran Surabaya menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan di kedua belah pihak. Menurut perkiraan, sekitar 16.000 pejuang Indonesia dan 6.000 tentara sekutu tewas dalam pertempuran ini. Selain itu, sekitar 200.000 penduduk sipil Surabaya juga tewas atau luka-luka akibat serangan udara dan laut. Banyak bangunan dan infrastruktur di Surabaya atau rusak akibat dari pertempuran ini. Terjadi serangan tiba-tiba dari arek-arek Surabaya. Pihak sekutu pun tidak tinggal diam. Pasukan Inggris dan Belanda terpacu amarahnya. Mereka pun meningkatkan kekuasaan armadanya. Meski terdesak dan kalah dalam segi persenjataan, pemuda Surabaya tetap melawan. Pertempuran sengit pun terus berlangsung dengan keunggulan persenjataan dari pihak sekutu. Pada minggu ketiga, pertempuran sekutu berhasil menguasai 4 atau 5 kota Surabaya. Sementara itu, saat sudah benar-benar terdesak, kekuatan tempur Indonesia mundur ke wilayah sekitar Surabaya. Meskipun kekuatan tempur Indonesia telah mundur,
kondisi keamanan di Surabaya tidak benar-benar bisa dikendalikan oleh sekutu. Selain itu, penyeludupan para pejuang ke Surabaya masih berlangsung secara diam-diam. Catatan sejarah dari pihak Inggris, pertempuran Surabaya disebut sebagai pengalaman tempur terberat setelah Perang Dunia II pada 15 November 1945, memberitahukan Seradadu Inggris menjuluki pertempuran Surabaya atau The Battle of Soebarja sebagai informa atau neraka di timur Jawa. Pertempuran Surabaya pun berpengaruh besar terhadap perjuangan daerah lain di Indonesia. Di beberapa titik wilayah Jawa lainnya, tentara Inggris harus menghadapi perlawanan yang tak kalah sengit dibanding pertempuran Surabaya. Tentara Inggris yang telah kelelahan sekaligus kewalahan akhirnya mencari jalan keluar. Dituliskan pada tanggal 15 November 1946, Lord Killiard, Komisioner Istimewa di Asia Tenggara periode 1946 sampai dengan 1948, yang pernah ditugaskan oleh pemerintah Inggris untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, menulis di buku hariannya bahwa membiarkan tentara Inggris lebih lama di Indonesia merupakan tindakan bunuh diri. Meski pasukan Inggris akhirnya mundur, dalam akhir Perang Surabaya, Indonesia tetap mengalami kekalahan telak. Sejak pecah pada tanggal 10 November 1945, tentara sekutu baru menghentikan bombardirnya pada Minggu 2 Desember 1945. Pertempuran Surabaya memakan korban hingga puluhan ribu jiwa dan membuat isi kota hancur lebur. Peristiwa pertempuran Surabaya menewaskan sekitar 6.000 sampai 16.000 orang dari pihak Indonesia. Sementara itu, pasukan sekutu yang tewas berkisar 600 sampai 2.000 orang. Akibat dari pertempuran Surabaya, sekitar 200.000 rakyat sipil harus mengungsi ke daerah-daerah yang lebih aman. 1 tahun setelah peristiwa berdarah Surabaya, tepatnya pada tanggal 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hingga kini, Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih.